Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab. Yang langsung saja kita di pertanyaan kedua, yaitu Ustadz, apa hukum membuat proposal bantuan, misal untuk pembangunan masjid atau amal sosial lainnya, kepada lembaga atau bank konvensional yang notabene terdapat riba di dalamnya? Baik. Jadi harta yang haram itu ada beberapa jenis ya. Ada yang harusnya nggak haram loh kalau itu sih. Kalau uang itu nggak haram, cara mendapatkannya. Cara mendapat. Kalau haram itu yang kalau materinya seperti babi, itu anjing itu haram. Tapi ini kalau uang itu yang haram bukan uangnya, Betul. tapi cara mendapatkannya. Oh, gitu. Oke. Ini ada dua jenis ini. Pertama, kalau dia jelas pemiliknya, seperti korupsi, mencuri, rampok, itu untuk semua nggak boleh. Siapanya nggak boleh. Uangnya itu ya? Nggak boleh, karena ini jelas pemiliknya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Maka kalau ada orang koruptor memberikan kita, jangan diterima. Kita akan delik hukum juga dalam Islam. Negara pun juga kena, bisa kena KPK ini. Iya. Tapi kalau uang haram itu nggak jelas pemiliknya, ya contohnya riba, itu nggak jelas pemiliknya. Pemiliknya siapa nggak jelas. Itu kan akumulasi keuntungan dari nasabah yang banyak nggak jelas. Maka di sini haramnya hanya untuk 4 orang saja. Ada hadis Muslim dikatakan inna Rasulullah la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah itu melaknat yang makan riba, makan dia itu artinya rentenirnya, pemilik sahamnya, wa mukilahu nasabahnya, wa katibahu pegawainya, wa syahidai dan saksinya. Ya bisa notaris segala macam yang menolong saksi. Nah itu ya, untuk sahnya boleh. Maka kalau orang-orang miskin, tapi nggak untuk masjid ya. Untuk orang miskin, untuk jalan umum, untuk kepentingan orang-orang nggak punya, itu boleh. Tapi sebagai seorang muslim kita nggak boleh memintanya. Ngajukan proposal kemudian mintakan. Apa? Karena ada potensi bank memberikan nggak cuma-cuma. Nitip pesan, tolong ya bank kami dicantumkan dalam ininya. Promosi. Berarti ikut promosi kita. Memproduksi yang haram juga. Artinya seorang muslim kalau ikut terlibat atau ikut kontribusi sekecil apapun itu semua itu tegaknya yang haram, dosa juga. Nah, kalau kita akan promosikan bank itu kan mempromosikan sesuatu yang haram karena pakai sistem riba. Sama contoh kan begini. Misalnya kita dengan saudara kita, keluarga kita duduk di depan rumah kita. Tiba-tiba ada orang lewat 6 motor berhenti, tanya, Bapak, Ibu, tempat judi di kampung ini mana ya? Kita tunjukkan, itu loh, kita nggak ikut judi, ikut dosa juga. Karena ikut kontribusi, memberikan itu informasi sama. ya. Jadi kita tidak mengajukan proposal. Tapi mereka memberikan kita tanpa embel-embel, ya silahkan pakai. Cuman jangan untuk masjid. Oke. Berarti jawabannya, kalaupun misal tadi ya, harta riba itu haram untuk 4 orang. 4 hal orang tadi yang di sini yang memberi ribanya, memberi uangnya yaitu pemiliknya, sahamnya, rentenirnya, kemudian pemberinya nasabah, terus saksi, pegawainya, syahidai, saksi ya. Ada 4 tadi ya. Kalau mungkin di luar 4 tadi uangnya diberikan kepada orang lain, boleh ya. Bahkan para ulama orang tuanya bangker misalnya, itu anaknya halal baginya. Nggak masalah gitu anaknya, karena haram untuk orang tuanya. Cuman jangan sampai anak bapak nggak apa-apa, nggak usah keluar, sayang orang dosa anaknya enak mati gitu. Berarti anaknya harus berusaha juga ya, benar menasihati orang tuanya, nggak berhenti. Karena nggak berkah juga ya. Ya berarti menjawab apa tadi ya, yang proposal tadi hendaknya dihindari. Hendaknya dihindari. Karena potensi terjatuh barang haram, ikut promosi segala macam itu potensi besar sekali. Ya, tapi kalau misal tadi dikasih nggak masalah, manfaatnya secara ngasihnya, wes nggak usah promosi, dikasih aja dananya, diam-diam gitu, nggak masalah ya, selama tidak digunakan untuk pembangunan masjid gitu ya, mungkin jalanan umum fasum lah ya, untuk fasilitas umum. Gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab bagi bapak-bapak ini di Facebook juga ini yang bertanya terkait kondisi ini ya. Jadi kita harus bijak-bijak memilah bagaimana menyikapi cara mendapatkan dana ya Ustaz. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.